Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook, melalui YouTube. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini ya. Dan saya percaya semua itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua, dan yang akan Tuhan curahkan atas kita semua. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak lagi stagnan, tidak lagi konstan, tidak biasa-biasa lagi, tetapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-172. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat DS Zoom. Oke. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-172. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-13. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, dalam renungan yang lalu kita sudah belajar bahwa Adam yang pertama yang sudah menemukan kebinasaannya karena dosa, kemudian ada Adam yang akhir yang membawa kita sehingga roh kita dihidupkan kembali. Dan Yesus Kristus itulah yang menjadi pokok keselamatan itu, yang membawa kita menemukan roh kita itu dihidupkan kembali. Nah, orang-orang yang dihidupkan kembali karena Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan, ia memiliki kuasa. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oke? Nah Bapak Ibu, mari kita belajar tentang Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan ini malam hari ini sedikit lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu, roh manusia yang ada di dalam perbudakan ini akhirnya menemukan kuasanya lagi, karena ada Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ayat yang di dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ke-9. Ya, surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatannya abadi bagi semua orang yang taat
kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar apa Bapak Ibu? Telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah itu apa? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Yesus di sini memberikan kepada kita satu teladan. Dikatakan apa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu, apa yang telah dideritanya? Apa yang diderita Yesus? Yang dideritanya adalah melakukan kehendak Bapa untuk mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Amin. Tetapi bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang harus diderita itu? Melakukan kehendak Kristus, yaitu serupa dengan Kristus. Jadi Yesus itu memberi kita teladan. Dan dikatakan apa? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, maka Yesus menjadi apa? Menjadi pokok keselamatan, menjadi sumber keselamatan. Sumber keselamatan yang kekal, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita harus menyadari bahwa Kristus ini yang menjadikan roh kita itu dibangkitkan kembali. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12 itu dikatakan demikian. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu, inilah keadaan dunia, di mana ia datang kepada miliknya. Lalu dikatakan di ayat 11, ia datang kepada miliknya, milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan dunia ini, di mana manusia tidak mengenal Allah, memang demikian keadaannya. Tetapi apa yang dikatakan ayat 12, ayat selanjutnya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberi apa? Diberi exousia, diberi kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi semua orang yang menerimanya diberi kapasitas, diberi privilege, diberi satu kehormatan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk datang kepada Allah, untuk sampai kepada Bapa, sampai kepada kerajaan Kristus, sampai kepada Kristus supaya menemukan kembali rohnya dan kembali memiliki kuasa dan kembali memiliki kekuatan dan kembali memiliki power. Dan itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Dan inilah yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Kemudian kita sambung ayat yang ke-65 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Dan langsung loncat ke ayat 65. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kemudian ayat 65, lalu tidak ada seorang pun
dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, roh manusia itu bisa dibangkitkan pada akhir zaman dikaruniakan oleh Bapa, atau Bapa yang mengaruniakan. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Ya, Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi jelas di sini ya Bapak Ibu, memiliki hidup yang kekal itu, rohnya yang dihidupkan itu dikatakan dikaruniakan Bapa kepadaku. Dan Bapak Ibu bisa lihat, dan dikatakan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tidak ada lagi roh perbudakan yang dapat merebut Bapak Ibu dari Bapa. Nah, ini berbicara tentang alam roh. Jadi tidak ada roh di dunia ini yang dapat kemudian merebut Bapak Ibu, saudara dan saya dari Bapa. Tidak ada yang dapat merebut Bapak Ibu dari dalam kerajaannya Kristus. Jadi pastikan Bapak Ibu sungguh-sungguh menyadari, karena kita tidak mungkin, karena Bapak Ibu tidak mungkin tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki kecintaan, tidak memiliki kesukaan. Akan apa Bapak? Akan Tuhan. Dan itu artinya Bapak Ibu pasti merindukan kebenarannya. Bapak Ibu pasti menyukai kebenarannya. Bapak Ibu pasti mengingini kebenarannya. Dan Bapak Ibu pasti mencintai kebenarannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rindu, ketika Bapak Ibu haus dan lapar akan kebenarannya, itu artinya Bapak Ibu sedang menerima karunia itu. Karena Bapak Ibu tidak lagi memiliki roh pemberontakan untuk tidak menerima kebenaran itu. Tetapi Bapak Ibu sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sudah berjalan seirama dengan Roh Allah. Dan Roh Kudus sudah dimeterai di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itu menjadi tanda bagi Bapak Ibu, saudara saya, bahwa kita adalah milik Allah. Amin Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu sudah dimeterai. Bapak Ibu sudah disegel. Dan dalam bahasa aslinya dikatakan es pragistete. You were sealed. Bapak Ibu sudah disegel. Dan itu sebuah tanda. Jadi tanda miliknya. Bahwa Bapak Ibu sekarang dimeterai dengan Roh Kudus. Dan itu menjadi jaminan. Jaminan apa Bapak Ibu? Ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Apa pekerjaan itu? Yaitu melakukan pembaharuan. Ya, melakukan pembaharuan. Pembaharuan apa Bapak Ibu? Pembaharuan roh dan jiwa. Dan pembaharuan roh dan jiwa inilah yang akan memimpin kita. Kemana Bapak Ibu? Yang akan memimpin kita untuk kita memiliki kodrat serupa dengan Kristus. Satu kodrat yang menuju kepada kodrat ilahi atau divine nature, yaitu sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu, kodrat yang serupa dengan Kristus ini, itu artinya kita sedang mencerminkan kemuliaan. Sampai satu hari nanti kodrat yang serupa dengan Kristus itu akan menemui kesempurnaannya, yaitu sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan akhirnya kita memiliki kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana hukum roh kehidupan itu bekerja di dalam setiap manusia. Jadi memang ada tatanannya, ada tekanannya, sehingga firman Tuhan berkata bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Amin.
Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena ada tatanannya, karena ada hukumnya. Dan hukum Allah itu dapat dicapai. Dapat dicapai dengan cara apa? Dapat dicapai dengan mengikuti perjalanan hukum roh yang menghidupkan. Nah, karena kenapa Roh Kudus yang dimaterai itu menjadi jaminan, Bapak Ibu? Karena jaminan itu adalah satu proses hukum roh kehidupan. Jadi Bapak Ibu, Bapa memeterai kita dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sebagai tanah miliknya. Amin. Efesus 1 ayat 13 berkata, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Efesus pasal yang ke-1 ayat 13. Surat Efesus pasal 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Dia kamu juga, dikatakan apa Bapak Ibu? Ketika kamu percaya. Nah, Bapak Ibu percaya ini karena apa? Karena dikaruniai Allah. Dan orang percaya itu kemudian apa Bapak Ibu? Kemudian dimeterai oleh Roh Kudus dan dijanjikannya itu. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Roh Kudus itu juga jaminan untuk apa Bapak Ibu? Untuk masuk dalam hukum roh kehidupan. Yaitu roh yang menghidupkan kembali. Sehingga roh manusia itu dikatakan sampai memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya itu artinya apa Bapak Ibu? Sampai mencapai kemuliaannya. Kemuliaan yang telah hilang. Roma 3:3 mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini juga yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 23 dan 22. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Memeteraikan tanda miliknya. Jadi Bapak Ibu, meterai itu menyatakan sebagai tanah miliknya. Amin. Dikatakan apa Bapak Ibu? Memeterai tanah miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Sebagai jaminan untuk apa Bapak Ibu? Atau dari apa Bapak Ibu? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu bisa bayangkan hal ini? Jadi Bapak Ibu, hadiahnya atau tropinya sudah tersedia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus dilewatinya? Perlombaannya. Ya, perlombaannya atau pertandingannya. Perlombaannya atau pertandingannya yang harus kita lalui. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan melihat ada 2 jalur. Ada pertandingan iman, dan itu nanti di dalam jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu pertandingan iman. Dan itu pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan. Nah,
ada juga perlombaan yang diwajibkan, dan itu kaitannya dengan roh kita yang dihidupkan. Jadi Bapak Ibu harus pahami ini, ada satu perlombaan yang diwajibkan. Mari Bapak Ibu kita akan baca surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, ayat ke-1. Firman Tuhan mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggung semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, firman Tuhan ini diawali dengan kata-kata apa Bapak Ibu? Karena kita mempunyai banyak saksi. Apa artinya banyak saksi Bapak Ibu? Artinya banyak yang melihat kita. Ada malaikat dan semua makhluk-makhluk roh. Ada serafim, ada kerubim. Mohon maaf Bapak Ibu, iblis juga melihat Bapak Ibu. Dan dia harus ikut melihat bahwa Bapak Ibu, saudara saya sungguh-sungguh berhak mendapat atau menerima mahkota itu. Dan dari sini Bapak Ibu menjadi tahu tentang penghakiman itu, bahwa penghakiman itu sudah dimulai dari sekarang. Amin Bapak Ibu. Dan itu dimulainya dari rumah Allah. Karena memang pengadilan itu hanya terjadi di rumah Allah. Sedangkan di luar itu yang terjadi adalah penghakiman Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saudara saya yang mengalami kebangkitan pertama itu dikatakan akan menghakimi. Karena pengadilan itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu ada perlombaan. Dan itu ada banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi. Dikatakan apa Bapak Ibu? Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, surat Ibrani pasal 12 ayat 1 ini secara langsung dikaitkan dengan bagaimana supaya roh kita itu masuk ke dalam satu perlombaan. Makanya ditulis mengenai beban. Apa beban itu Bapak Ibu? Beban itu adalah belenggu yang terus membebani roh kita, sehingga kita terus menuruti keinginan daging yang ditawarkan oleh daging. Jadi Bapak Ibu, roh kita ini harus dilepaskan dari beban dan kemudian dari dosa. Jadi ada beban dan dosa. Dosa di sini adalah kodrat dosa. Dan Bapak Ibu harus masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat 1 ini dengan jelas menuliskan ada perlombaan yang diwajibkan. Ada banyak saksi yang melihat. Nah ini sebenarnya bicara mengenai roh kita. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, Ibrani pasal 12 ayat 2, ini baru berbicara tentang jiwa. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ya, surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa menangkap ada satu dimensi lain lagi. Dikatakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan itu artinya Dia sungguh-sungguh sudah menjadi sempurna. Amin.
Inilah orang-orang yang menang, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang menang ini harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi perlombaan yang pertama yang diwajibkan itu adalah bagaimana supaya roh manusia itu dapat kembali, memiliki kembali persekutuan yang intim, atau memiliki kembali hubungan dengan Bapa di dalam kerajaan sorga, dan kembali berkomunikasi, dan rohnya kembali dapat menyembah Bapa yang adalah Bapa segala roh. Dan ini tentunya kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, supaya kita bisa masuk di dalam perlombaan wajiban ini. Bapak Ibu, siap masuk dalam perlombaan yang diwajibkan ini? Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke pokok keselamatan tadi ya, Bapak Ibu. Mengenai hukum dosa dan hukum maut yang telah diselesaikan melalui korban kebangkitan Yesus dari kematian, dan ini diproyeksikan untuk semua orang percaya kepadanya. Dan setelah itu kemudian dimeterai dengan Roh Kudus dan berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Kristus, di mana sekarang dia tidak lagi ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tetapi Bapak Ibu, mengenai kodrat dosanya masih tetap ada, karena kita masih hidup di dalam daging. Dan itu pasti mudah tergoda, mudah untuk dicobai, mudah untuk berbuat dosa. Betul Bapak Ibu? Inilah yang disebut kodrat dosa atau sinful nature. Jadi yang menarik Bapak Ibu, orang yang sudah ada di dalam Kristus, ketika ada dalam kodrat dosa, dosa itu terus menyerang. Dan setelah terjadi sesuatu, Bapak Ibu, misal jatuh dalam dosa, kemudian dia sadar, dan rohnya akan berkata, jangan tertekan, jangan tentu ada Kristus yang sudah membayar dosamu. Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman seperti itu? Ada suara dari roh yang berkata, jangan terintimidasi, jangan mau kamu didakwa, jangan pernah mau hidup dalam pendakwaan, dan iblis akan terus mengejar kamu dengan dakwaan. Tetapi roh akan terus berbicara, Kristus telah menanggung segala dosaku di kayu salib, dan tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Karena Kristus selalu ada, dan rohnya itu hidup dan dimeterai di dalam diri kita. Amin. Dan dia akan terus berbicara sekalipun kita masih di dalam kodrat dosa. Jadi Bapak Ibu, apa bedanya dengan orang yang belum masuk ke dalam kerajaan Kristus? Bedanya adalah rohnya masih ada di dalam roh perbudakan dan selalu mendapat dakwaan. Tetapi sebenarnya di sini rohnya sebenarnya sudah punya kuasa, punya dunamis, dan roh itu akan selalu mengingatkannya kalau Kristus telah mati untuk dosa-dosanya, dan dosanya telah diampuni, dan Kristus selalu mengasihinya. Nah, kita harus bangkit dari segala dakwaan itu dan mulailah hidup dalam pembaruan roh. Amin. Bapak Ibu, ada satu lagu yang mengatakan, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
menyembahmu. Bapak Ibu, Roh Kudus itu mengubahkan. Roh Kudus itu memulihkan. Roh Kudus itu membaharui. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah Dia memimpin kita, menuntun kita untuk seirama dengan Roh Kudus itu sendiri. Dan Bapak Ibu akan diberi kekuatan yang baru. Nah, kekuatan itu dari mana Bapak Ibu? Itu dunamis. Itu kekuatan untuk melawan. Melawan apa Bapak Ibu? Melawan dari tuduhan-tuduhan. Melawan dari dakwaan. Karena roh itu selalu mendapat tuduhan dan dakwaan. Bapak Ibu, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu dan menjadi raja. Bapak Ibu bayangkan, roh yang sama itu, itulah roh yang menghidupkan itu. Jadi pertama, menghidupkan dari apa? Dari belenggu. Kita dipindahkan dari belenggu, dari penjara, dari perbudakan ke dalam kerajaan dalam kerajaan angkasa atau di dalam kerajaan maut itu. Karena roh kita itu telah menjadi tawanan di dalam kerajaan angkasa dan di dalam kerajaan maut. Dan Kristus telah menyelesaikan semuanya itu. Dan kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah belajar ada hukum dosa dan hukum maut. Dan itu yang membuat manusia hidup dalam perbudakan. Hidup di dalam belenggu, hidup di dalam dakwaan, hidup dalam kuasa kegelapan. Tetapi oleh karena Kristus telah mati dan bangkit, kita telah dibebaskan dari semua belenggu dakwaan, dari kuasa gelap itu. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita meneladani apa yang Rasul Paulus katakan. Dalam hidupku, aku senantiasa membawa kematian Kristus. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Supaya apa? Katanya Bapak Ibu. Supaya kebangkitannya menjadi nyata. Nah, apa yang dimaksud dengan statement ini Bapak Ibu? Ini bukan mati secara fisik, tetapi yang dimaksud itu adalah roh kita. Roh kita itu dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Bapak Ibu, di dalam renungan 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang kerajaan Kristus. Jadi kerajaan Kristus itu artinya Kristus yang menjadi raja. Nah, Kristus menjadi raja itu, menurut kitab Wahyu 20 ayat yang keempat adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, ini Bapak Ibu kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Ya, kitab Wahyu 20 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangannya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah Bapak Ibu, 1000 tahun ini kalau di dalam perjanjian lama, 1000 tahun ini sama dengan seperti hari kemarin dan berlalunya dengan cepat. Pemazmur bilang, Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Nah Bapak Ibu, di sini di dalam terjemahan aslinya itu disebut milenium atau banyak. Jadi bukan artinya secara hurufiah yang berarti 1000. Karena iblis juga diikat 1000 tahun. Menarik ya Bapak Ibu. Waktu yang sama persis yang dipakai. Jadi di dalam waktu yang terbentang itu lama.
satu waktu yang banyak, dikatakan 1000 tahun, di mana Kristus itu menjadi raja. Nah, setiap orang yang dibangkitkan rohnya oleh Kristus itu juga ikut memerintah, dan dia menjadi raja untuk memerintah, bahkan menjadi hakim untuk menghakimi. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Kristus. Jadi kalau kita ditanya kerajaan 1000 tahun ini, itu adalah kerajaan Kristus. Kerajaan di mana Kristus sudah dimuliakan. Artinya apa? Dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan dia dimuliakan. Disitulah dia menjadi raja. Di dalam kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Kristus. Sampai satu hari nanti selesai. Dan selesai ini ada satu tandanya, yaitu maut dibinasakan. Disitulah kerajaan 1000 tahun itu berakhir. Dan kemudian Kristus menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Kristus itu adalah kerajaan 1000 tahun, di mana Kristus menjadi raja. Dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita dipindahkan. Dan roh kita dihidupkan dengan satu tatanan namanya hukum roh kehidupan. Oke? Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan dalam pertemuan selanjutnya, nanti kita akan lanjutkan dan kita akan membahas, kita akan belajar tentang hukum dosa, hukum maut, hukum Allah, dan hukum roh kehidupan lebih mendalam lagi. Yaitu di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kedua dan Roma pasal 7. Oke? Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan sudah kita dengar, dan kita akan